Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Ananda Zaki Rasif. Saya dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang Orde Lama. Orde Lama Soekarno kelahiran Indonesia. Soekarno yang lahir di Surabaya pada masa pemerintahan kolonial Belanda adalah pemimpin nasionalis dan pahlawan nasional yang dedikasikan hidup kepada perjuangan kemerdekaan Indonesia. Meskipun bertumbuh dalam lingkungan tradisional Jawa dengan pengaruh Bali dari sisi keluarga ibunya, Soekarno-Hatta mendapatkan pendidikan di sekolah-sekolah modern kolonial Belanda. Sejak usia muda, minat utamanya adalah membaca buku-buku dengan topik filosofi, politik, dan sosialisme. Waktu masih sekolah di Surabaya, Soekarno tinggal di rumahnya Oemer Said Dezok Roaminoto, pemimpin pertama dari Sarekat Islam yang kemudian menjadi gerakan penting untuk kebangkitan nasional Indonesia. Dezoro Aminoto menjadi mentor politik dan inspirasi bagi Soekarno-Hatta. Pada tahun 1929, Soekarno mendirikan dan menjadi pemimpin sebuah organisasi politik yang disebut Partai Nasional Indonesia (PNI) yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan penuh untuk Indonesia. Namun aktivitas politik subjektif ini menyebabkan penangkapan dan juga pemenjaraannya oleh rezim pemerintah kolonial Belanda yang represifnya di tahun 1929. Bagi orang-orang Indonesia pada saat itu, pembuangan Soekarno itu malah memperkuat saja citranya sebagai pahlawan nasional dan perjuangan kemerdekaan. Setelah pembahasannya, Soekarno berada dalam konflik yang terus berkelanjutan dengan pemerintah kolonial selama tahun 1930-an, menyebabkan Soekarno berkali-kali dipenjara. Waktu Jepang menginvasi India Belanda pada bulan Maret 1929, Soekarno menganggap kolaborasi dengan Jepang sebagai satu-satunya cara untuk meraih kemerdekaan secara sukses. Sebuah taktik yang terbukti efektif. Saat ini masyarakat Indonesia sangat menghormati dan mengagumi Soekarno-Hatta, pencetus dari nasionalisme Indonesia karena mendedikasikan hidupnya untuk kemerdekaan Indonesia dan membawa identitas politik baru kepada negara Indonesia. Kelahiran yang sangat sulit bangsa Indonesia. Waktu Soekarno, Presiden pertama Indonesia bersama Muhammad Hatta, Wakil Presiden pertama Indonesia. Dua nasionalisme paling terkemuka di Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tahun 17 Agustus 1945 bersama dengan publikasi konstitusi yang pendek dan sementara UUD 1945. Tantangan mereka masih jauh dari berakhir. Nyatanya akan membutuhkan 4 tahun revolusi lagi untuk melawan Belanda yang setelah dibebaskan dari Jerman di Eropa kembali untuk mengklaim kembali kolonial mereka. Belanda berkeras untuk tidak melepaskan kolonial mereka di Asia yang sangat menggantungkan, namun kemudian harus menghadapi kenyataan juga. Di bawah ini, tekanan internasional Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949, kecuali untuk wilayah barat Pulau Papua. Namun negosiasi dengan Belanda menghasilkan Republik Indonesia Serikat yang memiliki konstitusi federal yang dianggap terlalu banyak dipengaruhi oleh Belanda. Oleh karena itu,
Konstitusi ini segera diganti dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1945 UUD 1950 yang kemudian menjadi dasar hukum. Sistem pemerintahan parlementer yang menjamin kebebasan individu dan mengharuskan tentara untuk tunduk pada supremasi sipil. Posisi presiden secara garis besar hanya memiliki fungsi seremonial dalam sistem ini. Pendekatan antara beberapa pihak yang berpengaruh mengenai dasar ideologis Indonesia dan hubungan organisasi antara sejumlah badan negara telah dimulai sebelum proklamasi tahun 1945. Pihak-pihak ini adalah 1. Tentara, 2. Kaum Islam, 3. Para komunitas, 4. Para nasionalis. Pertama, tentara Indonesia, para pahlawan revolusi selalu memiliki aspirasi politik sendiri, namun UUD 1950 tidak menyediakan peran politik bagi tentara militer. Ini merupakan sebuah kekecewaan untuk mereka dan sumber kecurigaan terhadap pihak-pihak yang mendapatkan kekuatan melalui UUDS 1950. Para perwakilan dan partai Islam dalam pembicaraan konstitusi, meskipun dalam topik-topik lain tidak mewakili kelompok yang homogen ingin Indonesia menjadi sebuah negara Islam yang diatur dengan hukum syariah. Namun kelompok-kelompok ini lain menganggap bahwa pendiri sebuah negara Islam akan membahayakan persatuan Indonesia dan bisa memicu pemberontakan dan gerak-gerakan separatisme karena terdapat jutaan orang non-muslim serta banyak muslim yang tidak terlalu strik di Indonesia. Hal lain yang menyebabkan kecemasan di pihak perwakilan partai Islam maupun militer adalah kembali Partai Komunis Indonesia PKI setelah dilarang oleh pemerintahan kolonial pada tahun 1927 karena mengorganisir pemberontakan di Jawa Barat dan Sumatera Barat. PKI meraih dukungan di Jawa Tengah dan di Jawa Timur dan menjadi salah satu partai paling populer dalam skala nasional, maka merupakan kekuatan politik. Dan terakhir, ada juga para nasionalisme yang menekankan kebutuhan dan jaminan hak-hak individu versus negara. Para nasionalis berjuang dalam PNI versi partai politik dan gerakan PNI yang telah disebutkan sebelumnya yang didirikan oleh Soekarno-Hatta pada tahun 1927 dan yang bertujuan meraih kemerdekaan. PNI meraih banyak dukungan di Indonesia. Makanya Soekarno-Hatta harus mencari sebuah cara untuk menyatukan sudut pandang yang berbeda-beda ini pada bulan Juni 1945. Soekarno-Hatta menyampaikan pandangannya mengenai kebangsaan Indonesia dengan memproklamasikan filosofi Pancasila. Pancasila ini adalah 5 prinsip yang akan menjadi dasar negara Indonesia. Yang pertama, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun ada salah satu masalah berkelanjutan yang menjadi penghalang persatuan masyarakat Indonesia yang sangat pluralitas melalui Pancasila, yaitu tuntunan pendiri negara Islam oleh partai-partai Islam. Dasar negara Indonesia setuju untuk menambahkan tambahan pendek pada sila pertama, ketuhanan yang kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun sebelum diumumkan ke publik tambahan pada dasar negara tahun 1945 versi
tambahan pendek. Versi pertama ini dikenal sebagai Piagam Negara Indonesia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.